Ya, pemirsa, berikutnya dalam dialog kebangsaan adalah pemaparan dari Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM sebagai Dewan Pembina DPN Pradi. Mari kita saksikan bersama. Sekarang ke Prof. Otto, selaku Ketua Dewan Pembina. Nah, Pak Otto, tadi kita sudah mendengar bahwa banyak sekali persoalan-persoalan bangsa ini yang tadi dijelaskan oleh Sri Sultan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa penyebab menurunnya rasa kebangsaan dan paham nasionalis itu dalam konteks Indonesia? Dan kemudian kira-kira apa korelasi atau implikasi yang mengakibatkan rasa kebangsaan itu kemudian berimplikasi juga pada tingkat kemiskinan? Jadi memang hampir berapa lama saya coba ikuti perkembangan pembicaraan tentang paham kebangsaan ini, tetapi kelihatannya masih belum ada yang mencoba mencari sejarah atau sebab musabab kenapa sih sekarang ini terasa sekarang ini adanya penurunan tentang rasa kebangsaan yang sedangkan zaman dulu itu tidak menjadi persoalan, sekarang ini menjadi persoalan. Setelah saya lihat-lihat ya, saya teliti ke belakang, saya pikir begini, kita terlambat mengantisipasi menangkap momentum reformasi dengan baik. Pada tahun 97-98 terjadi perubahan yang luar biasa tentang politik hukum kita. Coba kita lihat pada waktu zaman penjajahan, kemudian zaman Soekarno, kemudian zaman Soeharto, semua rasa kebangsaan kita itu masih kuat. Ya, tidak ada persoalan-persoalan intoleransi. Masalah intoleransi itu hampir tidak ada zaman dulu. Yang ada paling masalah kriminal biasa karena soal ekonomi dan sebagainya. Nah, tetapi sejak tahun 98, mari kita lihat, kita di Indonesia ini sejak itu hampir tidak ada perhatian yang serius dari pemimpin kita mengenai rasa kebangsaan. Ini poin. Kalau zaman Soeharto kita betul-betul diajari di sekolah-sekolah, di seluruh masyarakat pengamalan tentang Pancasila dan pengejawantahannya. Tetapi sejak 98 di sana terjadi reformasi ekonomi, terjadi reformasi sosial, demokrasi kemudian kita kibarkan dengan hebat, reformasi hukum terlambat kita antisipasi, ya. Tetapi mengenai rasa kebangsaan sama sekali tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah diperhatikan. Jadi berarti kita mempunyai bibit anak-anak kita yang lahir di antara tahun 98 sampai sekarang ini umurnya lebih kurang 20 sampai 25 tahun di antara itu. Atau anak-anak yang berumur 5 tahun pada tahun 98 yang belum pernah mendapatkan asuhan tentang rasa kebangsaan ini. Jadi berarti hampir sekian juta rakyat Indonesia yang terdiri dari umur-umur sekarang antara 20 sampai 25 tahun itu tumbuh berkembang tanpa asuhan arahan dari pemimpin bangsa pada waktu itu. Jadi itu sama halnya seorang bayi dari lahirnya kemudian dia tumbuh besar sampai umur 20 tahun tidak diasuh oleh ibunya dengan baik sehingga dia bertumbuh sendiri dengan kemauannya sendiri. Nah, jadi ini nggak pernah dilihat. Kalau kita teliti yang berumur 20 tahun ini sekarang yang lahir mulai tahun 98 atau waktu 98 dia berumur 5 tahun itu sampai sekarang belum pernah terjamah, tidak pernah diberikan pemahaman tentang rasa kebangsaan, tidak pernah dikasih pemahaman tentang Pancasila, tidak pernah diberikan pemahaman tentang budi pekerti, sehingga inilah yang menjadi bibit atau paling tidak masalah bangsa sekarang ini. Jadi berapa puluh juta orang sekarang yang anak-anak muda kita ini tidak memiliki rasa kebangsaan yang kuat, tidak memiliki budi pekerti, dan itu menjadi ancaman kalau tidak diselesaikan segera. Nah, sekarang pemerintah sibuk untuk mengamalkan memberitakan tentang Pancasila sebagai slogan saja. Tetapi bagaimana caranya mereka bisa merubah atau mengisi kekosongan kepada jiwa dan hati dan pikiran daripada rakyat Indonesia yang berumur 20 sampai 25 tahun yang sekarang ini. Nah, ini yang menjadi potensi, ya saya katakan potensi yang mengakibatnya intoleransi itu.
Jadi kalau kita bicara pada mereka tentang Bhinneka Tunggal Ika, bicara tentang Pancasila, itu mereka tidak masuk di akalnya. Karena selama tumbuhnya dia 20 tahun, pemimpin kita ini gak pernah bicara tentang itu. Kalau ada yang baik, itu karena mungkin orang tuanya sendiri yang memimpinnya, mengasuhnya sampai besar. Tapi pemerintah secara konseptual, secara serius, tidak pernah memikirkan nasib daripada mereka ini. Sehingga mereka tumbuh besar, sampai berumur 20-25 tahun sekarang ini, tanpa ada pemahaman tentang rasa kebangsaan. Ini adalah bahaya. Oke, tadi artinya bahwa memang ada sesuatu yang yang salah dalam soal bagaimana mengelola bangsa ini ketika tadi Pak Otto menjelaskan soal ada menurunnya rasa kebangsaan itu. Nah, apakah karena kurangnya pola asuh misalnya, pola asuh dari misalnya pemimpin bangsa ini untuk bagaimana mengasuh rasa kebangsaan itu sehingga betul-betul diterapkan bagi generasi muda yang saat ini menjadi bagian penting dari bangsa ini. Apakah seperti itu? Iya, biar bagaimanapun pasti ya. Coba Soekarno bagaimana mengobarkan semangat bangsa Indonesia pada waktu itu di tengah-tengah rakyat lagi susah, hanya dengan bambu runcing dia bisa semangat, dia kobarkan semangat melawan penjajah. Rasa kebangsaannya itu bisa digugah. Jadi peran daripada pemimpin itu sangat dominan gitu loh. Sangat dominan, bukan hanya perlu, sangat dominan. Jadi dia harus memberikan arahan itu. Kalau itu tidak diisi, ini akan malapetaka buat bangsa ini. Jadi sekarang ini yang kita lihat, yang perlu dibicarakan oleh pemerintah sekarang adalah bagaimana caranya pemerintah mengatur strategi, tidak hanya caranya mengobarkan semangat-semangat tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya, tanpa melihat strategi khusus terhadap anak bangsa yang baru ini dan yang baru lahir sekarang lagi. Terus kalau saya katakan tadi berumur 20 tahun dia sudah sekarang, nah kalau tidak cepat diatasi dari sekarang berarti akan coming soon, akan datang kemudian lagi generasi-generasi penerusnya yang tidak pernah memahami tentang Pancasila ini, dan itu akan semacam efek multiplier, akan terus menerus bertambah terus. Nah, kalau pemahaman dari pemerintah kita sekarang memberikan pemahaman kebangsaan itu kepada usia-usia seperti kita, umur 30 tahun ke atas, itu sia-sia. Karena yang bermasalah sekarang yang paling intoleransi itu umur 30 ke bawah. Kalau toh ada tokoh-tokohnya yang di atas, itu hanyalah pencetus karena politik dan sebagainya. Tetapi yang betul-betul blank, tidak ada rasa kebangsaannya, itu adalah betul-betul adalah hanya anak-anak muda sekarang ini. Nah, jadi ini perlu pemahaman. Kita tidak perlu terlalu banyak konsep-konsep, teori-teori, ideologi, tapi bagaimana caranya memasukkan ini kepada anak-anak muda ini. Nah, ini yang pemerintah harus atur betul. Kalau tidak, percayalah gelombang datangnya generasi bangsa Indonesia yang mempunyai potensi untuk intoleransi akan semakin besar apabila generasi-generasi yang akan datang, yang baru lahir dan akan besar ini tidak segera diisi dengan pemahaman kebangsaan ini. Itu Pak. Oke, mungkin yang terakhir, ya kita berikan aplaus dulu. Mungkin yang terakhir soal korelasi antara misalnya paham kebangsaan dan nasionalisme dan juga berkaitan dengan masalah-masalah kemiskinan dan juga bagaimana menciptakan rasa keadilan itu, kira-kira dalam konteks itu seperti apa menurut pandangan Pak Otto? Keadilan itu memang sangat relatif, tetapi ada keadilan yang sifatnya universal. Karena apa? Tadi Pak Sultan sudah mengatakan sebenarnya bagaimana tentang bangsa ini perbedaan-perbedaan asal usul. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah yang buat kita berbeda ini siapa sih? Yang membuat kita berbeda ya kita. Tuhan menciptakan manusia sama. Coba potong tanganmu pasti keluar darah warnanya merah. Saya potong juga tangan saya, juga darahnya merah. Tapi kenapa kita harus berbeda? Nggak pernah Tuhan ciptakan kamu jadi orang Papua, tidak. Kamu tidak pernah diciptakan jadi orang Batak, tidak. Kita yang bilang saya orang Batak, kamu bilang kamu orang Papua. Jadi kalau ini bisa dipahami bahwa kita itu adalah seorang anak manusia yang sama sebenarnya, sama rasa, sepenanggungan, sama rasa adilnya, itu saya kira nggak ada masalah. Tetapi karena ini mulai terganggu, kita sudah mengkotak-kotakkan diri kita, memisah-misahkan diri kita sendiri,
dan ini pasti adalah karena dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu, mungkin divide et impera atau dengan tujuan bisnis dan sebagainya. Kita termakan dengan itu. Itu persoalannya. Jadi saya pikir memang tidak bisa dipungkiri bahwa intoleransi, kurangnya rasa kebangsaan itu bisa dipengaruhi oleh kemiskinan. Ya, bisa dipengaruhi oleh kemiskinan. Tapi menurut saya sebaliknya, kalau kita punya rasa kebangsaan yang kuat, maka kemiskinan pun bisa kita perangi gitu loh. Sehingga kalau kita punya rasa kebangsaan yang kuat, apa yang saya katakan tadi bahwa 4 orang terkaya di Indonesia sama kaya hartanya dengan 100 juta orang Indonesia yang miskin, itu tidak akan terjadi. Kalau kita betul punya rasa kebangsaan, kalau pejabat kita punya rasa kebangsaan, maka tidak terjadi seperti itu. Karena kita mengetahui sekarang ini tidak semua para orang-orang terkaya ini mendapatkan kekayaan itu seperti di luar negeri dengan kemampuan teknologi, dengan invention dan sebagainya. Tapi banyak itu karena fasilitas hanya kepada orang tertentu saja. Nah, itu berarti adalah karena rasa kebangsaan kita itu pun sangat tipis gitu loh. Sehingga mempunyai potensi untuk terjadinya kemiskinan. Dan kemiskinan itu mempunyai potensi dan alasan utama juga timbulnya intoleransi. Jadi oleh karena itu pemerintah nggak boleh hanya ideologi konsep-konsep saja, tapi betul-betul pemimpinlah yang menjadi contoh, top down ke bawah, memberitahukan dan menyadarkan bahwa tanpa rasa kebangsaan, menggelorakan rasa kebangsaan dalam hati setiap orang bangsa Indonesia itu adalah sangat perlu untuk bisa menghancurkan semua kemiskinan-kemiskinan ini. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk Profesor Otto. Pemirsa, pendidikan atas pemahaman yang memudar setelah tahun 1998 menjadi salah satu penyebab menipisnya rasa kebangsaan terutama di kalangan generasi milenial. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM.